Shalom. Belum semua bershalom. Shalom. Iya, puji Tuhan saudara-saudara, kita harus selalu semangat di dalam beribadah. Kita boleh mendengarkan pujian-pujian yang menguatkan dan berisi harapan-harapan. Terima kasih untuk semua pelayan altar hari ini yang telah mempersembahkan pujian dan penyembahan yang sungguh memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita akan bersama-sama fokus kepada firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang 19 sampai 21, kemudian 25 sampai 34. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan silahkan berdiri, nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Ini saatmu Bapa untuk berkata-kata kepada setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di hadapan Engkau. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga jasmani dan telinga rohani kami Tuhan, supaya kami benar-benar boleh dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan hati kami oleh firman-Mu. Urapilah kami semua, supaya pikiran kami tidak melayang kemana-mana saat kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah bukan hanya sebuah khotbah daripada pikiran manusia, tetapi Engkau sendiri Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus berbicara secara pribadi di dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Karena itu biarkanlah hamba-Mu mengatakan segala sesuatu yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan ini sudah sangat familiar bagi orang Kristen ya. Tentang Matius 6, hal jangan khawatir ini bukan sesuatu yang asing. Tetapi berkaitan dengan ayat itu ada pertanyaan dalam slide saya yang berikutnya. Apa yang dicari oleh manusia? Nah, saya memberi tema untuk firman Tuhan ini adalah janji Tuhan adalah jaminan pasti. Ya. Yang kita baca tadi itu janji Tuhan. Itu adalah sebuah jaminan pasti. Tetapi apa yang kita cari dalam hidup kita ini, saya sebutkan di situ 4P. Ya. Yaitu peningkatan, pengembangan, penambahan, dan pencapaian. Bukankah seperti itu hidup kita Bapak Ibu dan saudara-saudara di dunia ini? Pasti semua itu dalam segala usaha kehidupannya mencari peningkatan. Ya, yang di Stefa jauh-jauh dari kampung sana ya. Nias, Kupang, Kalimantan, sampai di sini mau cari apa? Peningkatan. Mau jadi S1, ya. Mau punya gelar. Nanti yang sudah selesai S1, mau S2. Padahal buat tesis itu S teler, ya. Teler kan, bikin skripsi saja teler, ya. Jadi belum dapat S2-nya sudah teler dulu. Tapi tetap ingin ada peningkatan. Kemudian apalagi? Misalnya jabatan dari guru yang wiyata bakti mau jadi guru yang P3 atau P4 ya. P4 ya. Supaya apa? Supaya ada peningkatan dalam kehidupan ini. Dan orang-orang yang bekerja melamar pekerjaan di sana, di sini, pastinya itu mencari peningkatan. Apa? Gaji. Aduh, di sini gajinya terlalu sedikit. Aku mau pindah tempat lain untuk meningkatkan gajiku. Bukankah begitu? Ya. Dan P2 yang berikutnya itu adalah pengembangan, ya. Bukan pengembang roti ya. Roti juga pakai ragi berkembang. Tapi kalau pengembangan apa? Pengembangan perut. Bukan ya. Paling tidak kita ini menginginkan sesuatu yang berkembang. Misalnya kalau usaha kita itu cuma pakai gerobak. Tuhan, Mbok jangan gerobak toh Tuhan. Mbok saya diberi kios, karena kalau gerobak itu kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Saya ingin kios ya, ingin berkembang usahanya. Kalau sudah kios Tuhan, jangan kios lah Tuhan. Kalau kios terlalu sempit, kalau bisa ruko, kan begitu ya. Iya apa ya? Ya pasti iya ya. Tempat kos-kosan. Dari 4 kamar kalau bisa jadi 10 kamar. Berkembang, mengembang ke kiri dan ke kanan dan ke depan. Ya. Dan setelah itu juga penambahan. Ingin bertambah-tambah. Tambah anak? Oh jangan ya. Jangan. Nah sekarang sulit ya. Yang ingin ditambahkan itu apa? Ya segala sesuatu yang kita punya ini kalau bisa ditambah. Ya, ada seorang hamba Tuhan, dia mendoakan brosur dari dealer mobil. Dia berdoa Tuhan supaya dari brosur ini, mobil ini pindah ke garasi saya. Loh, kok seperti itu doanya ya. Jadi P4 ini yang dicari oleh manusia itu sebetulnya adalah apa Bapak Ibu dan Saudara? Hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi kalau seorang hamba Tuhan
berdoa supaya mobil yang ada di brosur ini pindah ke garasi saya. Itu tidak cocok dengan Matius 6 ayat 19 sampai 21 itu tadi. Yang mengatakan janganlah mengumpulkan harta di bumi. Karena di bumi ngengat, gegat, atau pencuri akan mencuri, akan menghabiskan. Ya, ngengat atau gegat itu dalam bahasa aslinya itu adalah brosis. Pokoknya sesuatu yang bisa memakan habis harta di bumi itu. Entahkah itu memang ngengat, entahkah memang itu api yang membakar seketika habis, lenyap. Itulah harta di bumi. Jadi tidak abadi Bapak Ibu dan Saudara. Kadang-kadang kita sangat menyesal. Mungkin ketika saudara kehilangan HP. Iya kan? Aduh, HP baru dibeli. Hilang, dicari, dibel, tidak ketemu lagi. Kita sangat menyesal. Kita belinya saja sulit, menabung berbulan-bulan untuk bisa membeli HP itu. Tiba-tiba hilang. Menyalahkan diri sendiri. Nah, itu bisa saja terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengumpulkan harta di surga. Jadi ada tempat lain yang kita ini difokuskan bukan hanya di bumi ini saja. Fokus hidup kita ini jangan hanya di bumi ini saja. Ya. Yang 4P itu boleh kita lakukan, tetapi tidak boleh menghilangkan fokus kita ke dunia yang kekal. Ke alam surga. Karena itu di dalam ayat yang ke-25 Tuhan Yesus memulai kalimatnya dengan kata karena itu. Jadi awal kalimat dalam ayat yang ke-25 itu karena itu. Ya. Karena itu janganlah kamu khawatir dengan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum. Bukankah hidup itu di slide berikutnya saya menunjukkan hidup versus makanan. Ya, tubuh versus pakaian. Artinya itu apa? Yang besar, yang penting dilawankan dengan yang kecil. Hidup dan makanan. Hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup, saudara-saudara? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Ya, betul ya. Jadi bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan itu nanti setiap ada kafe baru, yuk ke sana yuk, kita coba yuk. Nanti lihat lagi kafe baru, yuk ke sana yuk. Tidak memikirkan kesehatan tubuh. Karena tubuh itu untuk makanan kalau seperti itu. Tubuh itu untuk menikmati makanan. Itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukup, saudara-saudara. Cukup. Nah, ukuran cukup inilah harus ada dalam hidup kita. Karena ukuran cukup itu akan membuat kendali kepada 4P itu tadi. Baik peningkatan, baik pengembangan, penambahan, pencapaian. Kata cukup itu akan mengendalikan semuanya itu sudah cukup. Ya. Karena ada seorang hamba Tuhan beberapa tahun-tahun yang lalu di gereja di Salatiga ini, setelah makan durian
yang hampir 1 buah itu dihabiskan sendiri dan sate kambing, saudara-saudara. Kemudian terdengarlah kabar pendeta ini koma dan ternyata tensinya itu 250 dan bawahnya 100 sekian. Setelah koma tidak bangun lagi, dia langsung pulang. Tetapi hal yang demikian ini tidak memuliakan Tuhan, bukan? Kok bisa seperti itu meninggalnya? Dikabarkan ke sana kemari itu habis makan durian makan sate, terus tensinya naik. Artinya itu apa, saudara-saudara? Bagaimana hidupnya yang sedang melayani Tuhan? Bagaimana jemaatnya? Bagaimana kelanjutan pelayanannya? Jadi kalau Tuhan itu memberikan hidup kepada kita, maka makanan itu adalah plus tanggung jawabnya Tuhan. Tanggung jawabnya Tuhan. Memang seperti kata nyanyian tadi ya. Ada waktu kelimpahan atau ada waktu kurang. Saya pernah mengalami waktu kurang, saudara-saudara. Di awal-awal pelayanan saya di kota metropolitan di Jakarta itu saya pernah mengalami kekurangan, betul-betul kekurangan. Di masa saya hamil anak pertama, ya, rumah kami itu banjir di dalam rumah. Karena apa? Rumahnya itu lantainya menjadi sumber air, bukan dari luar. Di luar sudah reda, tidak banjir, di dalam rumah kami masih banjir. Karena lantai-lantai itu mengeluarkan air, kelihatan seperti itu. Dan airnya bersih, saudara-saudara. Suatu pagi saya sangat lapar ketika saya hamil. Saya ingin makan. Masih ada nasi kering. Saya lihat masih ada 1 kerupuk udang. Saya ambil. Kerupuk udangnya jatuh ke banjir, saudara-saudara. Aduh, saya gigit jari ya. Mau makan sama kerupuk udang 1 saja kok jatuh. Saya menangis. Itu adalah masa di mana kita boleh belajar beriman dan berharap kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan itu. Kalau kita masih diberi hidup, hidup itu mengandung suatu harapan. Hidup itu mempunyai suatu janji dari Tuhan kepada orang yang percaya untuk terus berharap. Saat itu saya sebagai ibu muda baru belajar masak, ya. Saya masak mie itu salah, ya. Salahnya kenapa? Bukan mie kering itu direbus dulu baru dimasak. Mie itu saya rendam di air dingin. Akhirnya hancur. Mau dimasak saja hancur. Aduh, saya malu nih dengan suami saya, ya. Saya berdoa, aduh Tuhan gimana ini. Masak cuma mie sekarang salah lagi hancur ya. Saya tutupi saudara-saudara. Kemudian di depan ada yang ketok pintu. Saya buka. Majelis datang bawa bungkusan. Haleluya saudara-saudara. Dibuka ternyata mie goreng. Haleluya 12 kali saudara-saudara. Ya. Mie yang saya buat hancur itu saya tutupi ya. Saya hidangkan mie yang dikirim oleh majelis. Nah, kadang-kadang bisa mengalami hal seperti itu ketika masa kurang saudara-saudara. Ada hal-hal sebagai tanggung jawab Tuhan yang pada waktu yang tepat bagi Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Jadi hidup versus makanan, bukankah hidup itu lebih penting? Tetapi manusia itu seringkali tidak mementingkan hidup atau seluruh kehidupannya ini hanya dibandingkan dengan makanan. Kami dulu punya jemaat di sini, seorang pemudi
yang kemudian dia sukses menjadi jurnalis di MMC TV. Dia mengatakan kami itu kalau habis melakukan pekerjaan kami sebagai jurnalis, kalau pulang meliput jam 12 malam, jam 1 malam tuh makan karena apa? Capek. Nah, nanti baru tidurnya mau hampir jam 3. Nah, itu hidup macam apa? Apakah itu hidup yang sehat atau hidup yang senang? Apakah hidup yang senang itu pasti sehat? Yang senang macam seperti itu hidup yang merusak tubuh, merusak pola yang semestinya, saudara. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Hidup versus makan. Tubuh versus pakaian, saudara. Jadi memang dengan sehelai pakaian yang bermerek, itu bisa mengubah penampilan kita. Tetapi untuk membeli yang bermerek itu, seringkali kita mengorbankan tubuh kita, saudara. Tubuh yang mau dipakai pakaian yang bermerek itu, saudara. Kita harus benar-benar mengeluarkan dana yang besar untuk pakaian. Kalau di Jawa Barat, saudara, khususnya di kota saya, ya di Bandung, orang itu lebih mementingkan penampilan daripada makan. Jadi saya pernah punya, ayah saya ya, pernah punya satu karyawan, itu di rumahnya itu entah berapa bersaudara. Kalau makan ya, mereka cukup dengan satu rantang soto untuk satu rumah seperti itu. Tapi yang penting kalau keluar tampil itu cantik, glowing, dan pakaiannya juga wow begitu ya saudara-saudara. Tapi tidak tahu di dalam rumahnya itu saudara-saudara. Makan itu soto kuahnya dibagi-bagi ya. Semuanya dibagi-bagi. Yang penting penampilan. Jadi apakah itu benar menurut apa yang Tuhan katakan? Tubuh versus pakaian saudara-saudara. Lebih mementingkan penampilan apalagi sekarang. Ada krim wajah Bunda, buatan Korea, Bunda, belilah untuk menghilangkan kerut-kerut di wajah, ya. Sampai akhirnya harus nabung. Ini boleh dicicil berapa kali, ya. Kemudian mengurangi jatah anaknya, mengurangi jatah di keluarga. Demi krim yang membuat glowing dan menghilangkan kerut-kerut. Ternyata bisa salah pakai seperti Pak Gideon. Ya, tahu-tahu rambutnya putih, kumisnya putih. Padahal katanya penghitam rambut, ya. Kok malah jadi kayak Sinterklas begitu, saudara-saudara. Ya, termakan iklan, ya. Dan banyak sekarang bunda-bunda itu, ya, disanjung-sanjung bunda-bunda, jadi pengen beli, pengen nyicil, mengurangi jatah jajan anaknya, dan seterusnya. Jadi itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mengapa hidup dan tubuh itu lebih penting? Karena kita punya tanggung jawab dalam hidup ini kepada Tuhan. Dalam hidup yang kita masih punya jangka yang panjang sekali. Mengapa sekarang banyak anak muda cuci darah? Mengapa sekarang banyak anak muda diabetes? Saudara bisa jawab sendiri. Pasti karena soal makan. Iya kan? Jadi hidup mereka itu akhirnya rusak sendiri oleh kelakuan mereka sendiri. Tubuh mereka itu diperlakukan dengan tidak bertanggung jawab oleh cara hidup, gaya hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan, sekarang pandanglah burung-burung di udara, ya. Perhatikanlah bunga bakung di padang dan dirimu sendiri. Saudara-saudara, kenapa yang dipakai di sini ini bunga bakung? Karena apa? Bunga bakung itu yang tumbuhnya di mana-mana, bukan bunga yang dirawat. Kalau anggrek itu kan dirawat, ya.
Anggrek itu butuh disemprot, dirawat. Bunga-bunga yang mahal itu perlu dirawat, perlu diberi anti hama dan sebagainya. Karena itu bunga bisa menghasilkan uang, ya. Ada mawar itu disuntik supaya warnanya bermacam-macam, tidak cuma merah putih saja. Bahkan mawar biru pun sekarang ada, bukan mawar merah, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengambil contoh yang paling rendah. Rendah apanya? Rendah jenis bunganya dan rendah umurnya. Ya, bunga bakung yang hari ini ada, nanti besok sudah jadi sampah dibuang. Itu maksudnya. Tapi Tuhan Yesus menanyakan kepada kita, perhatikanlah bunga bakung. Apakah kita suka memperhatikan bunga-bunga, saudara-saudara? Kadang-kadang di hidup yang sibuk ini kita tidak peduli ya dengan bunga-bunga. Tidak ada waktulah merawat tanaman begitu ya. Lebih mendingan lihat ini loh, berita-berita di internet. Waduh, viral ini, lagi viral ini. Antara orang netizen Korea dengan netizen Indonesia ini rame nih ya. Daripada memperhatikan bunga, saudara-saudara. Saudara-saudara itu baru memperhatikan nama bunga itu ketika apa, saudara-saudara? Coba ketika apa saudara memperhatikan nama-nama bunga? Ada yang bisa jawab? Ketika mau ke rumah sakit, saudara-saudara. Di ruang mana? Oh, ruang anggrek gitu kan. Carinya tuh di ruang krisan gitu kan. Nah, baru saudara pikir nama bunga karena mau tengok orang ya di pavilion mana. Tapi kalau bunganya itu sendiri saudara tidak perhatikan kan. Artinya itu apa? Kita tidak memperhatikan hal yang seperti itu. Makanya Tuhan katakan perhatikanlah bunga bakung yang hari ini ada besok jadi sampah. Nah yang seperti itu keindahannya kata Alkitab ini melebihi daripada pakaian Salomo. Maksudnya bagaimana ya? Saya tadinya berpikir, apanya sih ya kok bunga bakung melebihi dari pakaian Salomo? Artinya begini saudara-saudara. Walaupun Salomo itu raja, tidak mungkin buat pakaian satu hari dipakai besok dibuang. Betul tidak? Enggak kan? Hari ini baju baru dipakai pasti nanti disimpan. Nanti ada seremoni apa lagi, pakai itu lagi. Saya suka sekali mendengarkan berita-berita tentang UK ya. United of Kingdom tentang Camilla, tentang Kate Middleton. Mereka pakai ini, pakai itu, pakai gaun ini, gaun itu. Tapi mereka juga pakai perhiasan, mahkotanya ya. Kate Middleton itu pakai mahkotanya Diana, mahkotanya Elizabeth ya. Tapi mahkota bunga itu saudara-saudara setiap hari itu baru. Nah itulah kelebihannya. Warna bunga itu asli. Tetapi kalau kain itu bukan asli. Dan kita tidak tiap hari buang pakaian ganti baru. Tetapi Tuhan tiap hari mengganti bunga itu. Bapak Ibu kalau ada yang pernah ke Korea. Di Korea itu, di trotoar itu ada tong-tong yang besar. Di situ menjadi hiasan berapa ratus meter satu tong besar isinya bunga. Itu bukan bunga plastik saudara-saudara, bunga hidup. Luar biasa sehingga kita itu sangat bisa mengagumi. Ketika mau masuk ke gapura daripada Kia ya. Pabrik mobil itu, gapuranya itu dari bunga saudara-saudara. Itu bunga hidup. Kalau bunga hidup berarti nanti kalau layu diganti. Itu luar biasanya saudara-saudara. Dari mana bunga-bunga itu bisa punya warna, bisa punya wangi, bisa punya keindahannya sendiri-sendiri. Dari Tuhan yang menciptakan. Bukankah kamu lebih berharga daripada bunga-bunga itu yang hanya akan jadi sampah, hidupnya paling pendek. Jadi diambil contoh dari umur yang paling pendek itu bunga. Kemudian burung saudara-saudara.
Pandanglah burung di langit. Apa saudara suka diam-diam pandang burung di pohon atau pandang burung di kandang? Pak Didi mesti sering lihat burung di kandang ya Pak Didi, suka burung ya. Nah, tetapi burung di padang itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai lumbung, tapi dia tiap hari keluar bekerja, saudara-saudara. Dia juga cari makan, tidak disuap oleh Tuhan, dia juga cari di ladang, cari di sawah, cari tapi dapat, diberi makan oleh Bapakmu. Artinya itu apa? Diberi memang. Nah, kita seringkali tidak perhatikan pemeliharaan Tuhan yang macam seperti itu. Suatu hari ada serombongan tim pelayanan dari Bandung, dari persekutuan-persekutuan itu datang ke sini. Di antaranya ada seorang dokter gigi. Ketika dia dibawa ke pelayanan di lereng Merbabu, ke Jalan Bersoko, dia lihat malam hari itu, aduh bintang-bintang itu indah sekali ya di sini. Saya pikir memang di Bandung gak ada bintang ya. Pastinya ada. Tapi kenapa? Kok dia baru lihatnya di sini? Karena dia dokter gigi. Tiap hari yang dilihat gigi ya. Walaupun dia bangga. Saya dokter giginya Ivana, pemain badminton itu ya. Ya walaupun giginya Ivana ya tetap gigi ya saudara-saudara. Tiap hari lihatnya gigi lagi, gigi lubang, gigi bau, gigi busuk. Ya kan? Ketika dia di Jelarem, dia lihat aduh indahnya bintang-bintang di sini. Emangnya di Bandung gak pernah lihat? Gak pernah saudara-saudara. Dia bilang saya kalau praktek sampai jam 1 malam. Ivana itu ya mau tunggu saya. Giginya artis, ya tetap gigi. Emang bedanya gigi artis dengan gigi kita apa ya? Sama aja. Kalau rusak ya rusak ya. Nah dia merasa bangga. Tapi ketika dia memperhatikan bintang-bintang itu, dia bisa memuliakan Tuhan. Dia bisa mengagumi ciptaan Tuhan. Nah itulah seringkali kita tidak pernah memikirkan itu saudara-saudara. Burung pipit itu saudara, tidak akan jatuh kalau tidak karena kehendak Tuhan. Jadi misalnya ada penembak senapan angin ya, nembak burung, dia jagoan nembak, saudara. Dor, jatuh. Itu bukan karena dia pinter nembak. Karena itu kehendak Tuhan. Iya kan? Dia merasa, wih jagoan kan aku. Sekali dor jatuh. Karena di luar kehendak Tuhan seekor pun tidak akan jatuh ke tanah. Luar biasa kan? Jangan bangga-bangga jadi penembak burung yang ulung. Oh itu kehendak Tuhan dia jatuh. Terlebih lagi kita manusia saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jauh lebih berharga. Ya. Burung pipit itu 5 ekor 2 duit. Jadi 2 duit itu sepeser saja dapat 5 saudara-saudara. Murah meriah. Nah nyawa saudara, hidup saudara itu berapa saudara-saudara. Kalau orang cuci darah, cuma dicuci loh darahnya. Ya, itu kalau tidak BPJS banyak orang meninggal. Tidak mampu saudara. Artinya darah-darahnya sendiri dicuci pakai obat, dikembalikan lagi, itu bayarnya berjuta-juta setiap minggu, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Orang yang harus transplantasi ginjal, harus ginjal yang segar, harus ginjal yang cocok saudara-saudara. Itu berapa harga ginjal? Katanya menurut penelitian ginjal babi itu yang paling hampir mirip dengan manusia. Tapi maukah orang ditransplantasi pakai ginjal babi nanti bunyi nguik-nguik ya? Ya itulah saudara-saudara ya. Beberapa tahun yang lalu anak dari gembala sidang Pak Surya di Malang itu livernya itu menghasilkan tembaga. Nah, ini aneh ya saudara. Hatinya itu bisa menghasilkan tembaga. Sehingga dia harus ditransplantasi hati.
Ya. Transplantasi hati itu seperti apa? Harus menunggu liver yang segar. Jadi dia selalu menunggu kematian orang yang akan ditransplantasi. Dia menunggu di Amerika. Karena pada waktu itu hanya di Amerika yang bisa transplantasi liver. Ketika ada orang kecelakaan dia bilang, haleluya, nanti ginjalnya akan diberikan kepada saya. Pada waktu itu $800 saudara-saudara. Dolar pada waktu itu ya, sekitar tahun 90-an. Itu baru liver saudara-saudara. Belum yang lain-lain. Jadi harganya kita itu, harga tubuh kita itu berapa saudara-saudara? Obat-obatan itu berapa kalau kita tidak sehat? Ya, yang sudah sakit tahu. Yang sudah tua seperti saya juga tahu. Obat-obatan itu sangat mahal. Berjut-jut begitu ya. Bikin terkejut ya. Kalau sudah keluar notanya jut, aduh langsung jut di sini ya. Juta-juta saudara-saudara. Artinya kita itu, hidup kita itu jauh lebih mahal. Dan yang sanggup memelihara hidup kita itu hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan. Karena itu jangan dirusak. Sudah tahu asam lambung, sembuh makan pedes lagi. Sembuh makan kecut lagi. Kita ini sedang melawan Tuhan rupanya. Saya enggak apa-apa loh, saya bukan pemberontak. Tapi saya pembangkang, ya kan. Sudah tahu sakitnya itu darah tinggi. Masih makan makanan yang membuat darah tinggi. Sudah tahu gula-gula itu tidak baik untuk tubuh. Membuat darah itu menjadi kental oleh karena gula. Ya, merusak ginjal juga. Tapi kita masih suka sekali makan coklat, makan permen, makan minum manis, minum minuman yang menaikkan diabetes kita. Jadi saudara-saudara, marilah kita perhatikan firman Tuhan itu, jangan khawatir. Bukan ketika kita sudah sakit. Tetapi ketika kita sehat itu, jangan khawatir. Ya, karena kita masih bisa berpikir, berusaha, berjuang untuk 4P itu tadi. Untuk meningkatkan ini dan itu. Meningkatkan gaji. Untuk menambah segala sesuatu yang kita perlukan. Untuk mengembangkan pekerjaan usaha kita. Satu hotel belum cukup, harus tambah restoran. Restoran belum cukup, harus tambah lagi. Kafe lagi, harus tambah lain lagi, lain lagi. Terus fokusnya itu di bumi ini saja. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan khawatir karena apa? Bapakmu. Di surga itu kita punya Bapak, saudara-saudara. Bapakmu yang di surga itu mengetahui semua yang kamu butuhkan. Karena itu yang paling terakhir apa, saudara? Carilah dulu kerajaan surga dan ya kebenarannya. Kebenarannya itu maka semua, loh saudara, ada kata semua akan ditambahkan plus, plus, plus. Jadi bukan cari diskon saudara-saudara. Tapi cari tambah itu karena apa? Cari kerajaan Allah itu dulu. Nah, cari kerajaan Allah itu bukan cuma ibadah saudara-saudara. Tapi plus kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Banyak saudara-saudara. Di dalam Alkitab itu kebenaran firman Tuhan itu banyak. Di awal tahun ini saudara-saudara, ada satu kesaksian yang luar biasa. Bahwa Ibu Yulia ini di awal pembukaan tahun baru 2026 berkhotbah tentang hari Sabat. Kuduskan, muliakan hari Sabat. Hari perhentian, jangan dilanggar. Harus bisa hari Sabat itu kita berhenti bekerja. Ternyata ada seorang yang sedang bergumul saudara-saudara. Bahwa dia berpikir
aku jadi orang Kristen nih salahku apa ya? Kok usahaku tuh seperti ini terus? Ya, rumah makan ya hari-hari itu bisa dihitung dengan jari lah yang masuk itu ya. Antara 1 sampai 10. Kadang-kadang 2, 3. Nah dalam 1 minggu yang paling ramai hari Sabat. Hari Minggu tuh paling ramai. Namanya juga kuliner. Banyak tamu, banyak orang luar kota, banyak orang-orang influencer dan sebagainya. Hari Minggu paling ramai. Tapi bagaimana kalau aku harus menjalankan kebenaran firman Tuhan? Waduh, itu mungkin atau tidak. Tetapi begitu dia mendengarkan firman Tuhan itu, langsung dalam pikirannya celing. Inilah jawaban Tuhan. Aku harus menguduskan hari Sabat. Di 2026 ini komitmenku, resolusiku, hari Sabat aku tutup. Wah, ini sudah resolusi yang besar sekali, komitmen yang luar biasa ya. Lalu dia dikritik oleh teman-teman pelanggan, bahkan oleh saudaranya sendiri. Kamu tuh gimana toh? Malah hari Minggu kita itu mau ke sana tutup. Gimana tuh kamu tuh? Di mana-mana tuh restoran tuh kalau Minggu tuh buka, Minggu itu rame. Dia tidak bilang karena dia dengar firman Tuhan. Dia bilangnya, saya juga ingin istirahat, saya juga ingin menikmati. Wah, ya menikmati jangan hari Minggu lah. Hari Senin kamu tutupnya. Hari Senin kan hari kerja yang gak terlalu rame. Hari Sabat itu loh, hari Minggu itu loh. Tapi dia menetapkan hati. Ya. Dan ketika dia memulai minggu berikutnya Sabat tutup saudara-saudara. Apa yang terjadi? Wow. Di WA-nya, Bu, hari ini kami akan datang. Kami dari Gua Maria, 1 bis dari Jakarta mau makan di rumah makan Taman Sari. Besoknya lagi ada lagi yang datang berbis-bis saudara-saudara. Jadi kalau tadinya hari Senin sampai hari Sabtu itu bisa dihitung tidak sampai 10 jari saudara-saudara. Sekarang hari-hari biasa itu menggantikan hari Sabat. Sehingga hari Sabat dia boleh bersuka cita. Memuliakan hari Sabat. Itu melakukan kebenaran. Itu baru satu kebenaran saudara-saudara. Tuhan sudah plus-pluskan bukan? Saya sebagai seorang yang menjadi pelayan Tuhan. Seperti Petrus bertanya. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan rumah, meninggalkan ayah dan ibu, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan saudara, meninggalkan istri. Apa yang kami dapat dari kami ini mengikut engkau? Tuhan Yesus tidak marah, saudara ditanya seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendapatkan 100 kali lipat di bumi ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, walaupun disertai aniaya. Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Tapi ada ayat yang mengatakan, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat di bumi ini. Dan di dalam kerajaan surga, engkau akan duduk menghakimi Bani Israel. Itu jawabannya. Saya sudah meninggalkan orang tua. Saya dalam keadaan yang sangat terbatas. Saya punya difabilitas yang sangat mengkhawatirkan bagi orang tua saya. Bagi keluarga saya. Saya telah menjalani sebuah panggilan yang mission impossible, saudara-saudara. Tapi saya benar-benar kalau saya hitung, saya sudah mendapatkan 100 kali lipat itu saudara-saudara. Saya seorang yang dulunya tidak berharga saudara-saudara. Sebagai seorang yang mantan sakit kanker. Sangat diragukan untuk tidak kembali lagi penyakit itu. Memang di 2020 saya kembali mengalami kanker tiroid. Saya mengalami kanker yang ganas. Setelah di 1965 sampai 1967 saya menghabiskan harta benda orang tua saya sampai ludes. Sampai ketika penagihan terakhir pulang dari rumah sakit, utang saudara-saudara.
Dan 4 tahun kemudian saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan orang tua saya sangat cemas, sangat melang melepaskan saya. Tapi hari ini saya sudah mendapatkan bahkan lebih 100 kali lipat. Saya mendapatkan suami, saya mendapatkan gelar, saya mendapatkan anak-anak biologis, saya mendapatkan anak-anak rohani. Itu kan plus, saudara-saudara. Tapi mencari kerajaan surga dan segala segala loh saudara-saudara. Segala kebenaran itu banyak sekali saudara-saudara. Kebenaran-kebenaran yang dijanjikan Tuhan. Jangan harap manusia saudara-saudara. Manusia boleh janji. Ya, kamu tahun depan naik gaji. Manusia janji. Tapi Tuhan sudah lebih dulu memberikan janji ini. Dan janji ini pasti saudara-saudara. Kalau kita menjalaninya dengan tidak khawatir. Kalau kita menjalaninya dengan percaya. Kalau kita menjalaninya dengan benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam janji-janjinya, saudara-saudara. Maka janji-janji firman Tuhan itu yang kita dapatkan bisa dari khotbah, bisa dari pergumulan yang kita kemudian buka firman Tuhan secara acak. Tuhan bicara sebuah janji kepada kita, kita pegang, kita jalani kebenaran itu. Napak sekali jawaban daripada janji itu. Janji itu jaminan yang pasti bagi kita. Bukan manusia yang akan menjamin kita. Bukan manusia yang akan memberikan hari depan kita. Bukan manusia yang memberikan segala-galanya yang sekarang saya punya Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya punya lemari. Saya katakan pada era lemari ini dari saya menikah loh Pak Surya beli. Ini kaca rias saya ini umurnya lebih tua dari kamu. Ini 50 tahun ini. Kalau Tuhan yang memberi tidak dimakan ngengat, tidak dimakan karat. Kayunya tetap utuh 50 tahun Bapak Ibu Saudara. Itu pemeliharaan Tuhan. Dibelinya juga dengan bergumul. Kalau saya punya 6 sepatu, saya bukan pamer kekayaan ya saudara-saudara. Yang saya beli itu cuma 1, yang lainnya itu berkat Tuhan. Itulah saudara-saudara, baru hal-hal yang kecil. Belum lagi hal-hal yang besar jikalau kita benar-benar percaya bahwa Bapa itu penjamin segala janjinya itu dengan pasti. Amin.